atas berkat, rahmat, serta hidayah kepada kita semua. Pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di aula kantor Camat Kecamatan Lengayang dalam rangka Lokakarya Lintas Sektor dan penggalangan komitmen reakreditasi Puskesmas Kota Baru. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari akhir kelak. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023, acara Lokakarya Lintas Sektor dan penggalangan komitmen reakreditasi Puskesmas Kota Baru tahun 2023 dimulai. Mengawali acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Risna Hertati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Azizna, Kepala Kaula Kecamatan Lengayang. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadiran atas segala rahmat dan karunia yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini insyaallah berjalan dengan baik, membawa berkah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
lintas sektoral wilayah kerja Puskesmas Kota Baru berjalan dengan baik. Ya Allah ya Qawi ya Matin, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban tugas kami sebagai abdi negara dengan sepenuh hati untuk memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Jangan engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami. Demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan dan ketentraman dalam hidup. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dosa para pemimpin dan para pejuang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah permohonan dan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspos Kepala Puskesmas Kota Baru tentang pencapaian program tahun 2022 dan perencanaan program tahun 2023 kepada Ibu Prawadana SKM. Disilakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam rangka lomba karya mini lintas sektor wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Salawat beriring salam keluarga kita haturkan buat junjungan kita yang dengan Ibu besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan dalam hari ini diwakili oleh Bapak Kabid Dinkes beserta rombongan. Yang kami hormati Bapak Camat Lengayang, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Lengayang, yang kami hormati Bapak Dantam yang Kecamatan Lengayang atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Polsek Kecamatan Lengayang, yang kami hormati Bapak KUA Kecamatan Lengayang, yang kami hormati Kepala UPT Kecamatan Lengayang yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru, yang kami hormati Wali Mandari dan Bamus wilayah kerja Puskesmas Kota Baru, dan seluruh staf Puskesmas Kota Baru yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh lintas sektor yang hadir pada kesempatan ini telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka rapat lomba karya mini lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru dalam hal untuk mensukseskan reakreditasi Puskesmas Kota Baru yang akan dilaksanakan tahun ini dan juga melihat berapa capaian program yang telah dilaksanakan tahun 2022 dan perencanaan program di tahun 2023 yang akan kita capai bersama-sama. Ini perlu dukungan semua lintas sektor yang ada di Kecamatan Lengayang ini. Baiklah, kami dari Kepala Puskesmas Kota Baru akan menyampaikan ekspos. Mengingatkan kembali, biasanya tahun 2022 kami telah menyampaikan apa itu visi dan misi Puskesmas Kota Baru. Sekarang kami mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu bisa tahu apa visi dan misi Puskesmas Kota Baru. Ini lintas sektor mini lintas sektor yang kami laksanakan tahun ini nanti ada 4 kali. Ini adalah triwulan pertama untuk menyampaikan capaian program kami di tahun 2022 dan
perencanaan program di tahun 2023. Ini perlu dukungan semua lintas sektor yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Ini adalah visi Puskesmas Kota Baru. Pusat pemberdayaan menuju masyarakat yang sehat secara mandiri dan berkeadilan menyongsong SDGs 2030. Misinya yang pertama, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, dan berkeadilan. Yang keempat, mengoptimalkan peran dan fungsi puskesmas pembantu, poskesri, dan posyandu. 5. Menggalang mitra kerja dengan sumber-sumber yang berpotensi. Ini batas wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Ini peta wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Puskesmas Kota Baru terdiri dari 3 nagari. Nagari Kambang ada 1 kampung tidak masuk wilayah kerja Puskesmas Kota Baru, yaitu Tanah PS. Dan untuk Nagari Kambang Timur, semua kampung yang ada di wilayah Nagari Kambang Timur itu adalah wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Sementara untuk Nagari Kambang Utara hanya 4 kampung yang masuk wilayah kerja Puskesmas Kota Baru seperti Pasialawe, Kampung Akad, Ganteng Kubang, Lubuk Sari, dan Kampung Baru. Ini gambaran Puskesmas Kota Baru. Ada jumlah penduduk yang kami dapat dari Nagari berjumlah 20.253 jiwa. Sementara kakaknya 6.111. Puskesmas Kota Baru ada 4 pustu. Yang pertama ada bertempat di Tampuni, Nagari Kambang Timur. Yang kedua di Koto Kanis juga Nagari Kambang Timur. Dan yang ketiga Lubuk Sari, Nagari Kambang Utara. Yang keempat Kampung Akad, Nagari Kambang Utara. Selebihnya adalah poskesri berjumlah 11 poskesri. Tenaga yang ada di Puskesmas Kota Baru berjumlah 48 orang PNS, 38 itu adalah PNS, dan 10 pembina desa itu ada di desa yang ada postu atau poskesri. Poskesri 11 buah. Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru terdiri dari 34 posyandu. Posbindu ada 11 posbindu. Posyandu lansia ada 9 posyandu lansia. Ini jenis pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Kota Baru. Poli umum, poli gigi, UGD, persalinan, dan ambulan adalah 24 jam, kecuali klinik gizi dan klinik sanitasi adalah setiap Senin dan Kamis. Klinik PKPR dan Prokes setiap Selasa dan Sabtu. Selebihnya pelayanan kesehatan di Puskesmas Senin sampai Sabtu. Layanan penunjang, pemeriksaan HB, urin, kutub, gula, kolesterol, asam urat, dan triple bagi ibu hamil. Ini maklumat pelayanan di Puskesmas Kota Baru. Kami kepala beserta seluruh staf Puskesmas Kota Baru menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Moto Puskesmas Kota Baru, bekerja dengan ikhlas dan tuntas. Tata nilai cinta, C adalah cepat, I inovatif, N nyaman, T tepat, A akuntabel.
Ini tugas pokok dan fungsi Puskesmas, melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Yang kedua, mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga. Dan yang ketiga, mengintegrasikan program untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan. Ini capaian program di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Yang pertama, program KIA. Target untuk K1 kunjungan pertama itu masih belum mencapai target. Keempat, Bumi Lesti, persalinan dan juga kunjungan keempat dan PK Maskerna. Jadi kami mohon kepada seluruh lintas sektor, baik Bapak Wali Nagari, Bamus dan yang ada di ruangan ini, untuk mencapai target di tahun 2023. Marilah kita bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat kita apa-apa pelayanan yang ada di Puskesmas ini ada gunanya untuk meningkatkan mutu atau derajat kesehatan yang ada di masyarakat kita. Ini cakupan anak belum juga mencapai target. 10 penyakit terbanyak di tahun 2022 yang berkunjung di Puskesmas Kota Baru. Yang pertama, yang tertinggi adalah ISPA. Dan yang kedua gastritis, yang ketiga hipertensi, yang terakhir adalah DM. Dan ini sasaran program pembangunan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Kota Baru tahun 2023. Jumlah penduduk 20.253, jumlah ibu hamil 366, jumlah ibu bersalin 349, Bumi Lesti 74, jumlah bayi 333, jumlah balita 1.348, usia produktif 11.160 dan jumlah lansia 2.300. Ini sasaran screening juga belum mencapai target, dan untuk tahun 2023 ini sementara usia produktif kita 11.160. Semua usia produktif harus di screening 1 kali 1 tahun. Baru seluruh masyarakat kita ter-screening oleh penyakit tidak menular. Dan yang kedua, screening penyakit hipertensi dengan sasaran 3.134 dan juga DM 78 jiwa dan ODGJ 53 yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Dan ini yang tahun 2022 screening PTM, alhamdulillah di Puskesmas Kota Baru sudah nomor 1 kemarin di Dinas Kesehatan, tetapi masih belum mencapai target yang diberikan, belum seluruh usia produktif yang melaksanakan screening. Jadi kami mohon kepada Bapak Wali Nagari, nantinya seandainya ada kami datang ke Nagari untuk menyampaikan kepada masyarakat kita supaya mereka bersedia untuk di screening minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini untuk program gizi. DPRS adalah kunjungan balita yang datang ke posyandu masih rendah. Seharusnya seluruh balita yang ada di wilayah kerja di Nagari kita itu harus berkunjung ke posyandu, yaitu 100%. Kalau tidak datang ke posyandu, seluruh kader harus wajib men-sweeping ke Nagari atau ke rumah mereka masing-masing supaya terpantau berat badan dan juga berat badan balita di masing-masing Nagari. Nanti jangan sampai sudah terjadi gizi buruk atau stunting baru dilapor ke Wali Nagari atau ke Puskesmas. Kami berharap semua lintas sektor yang hadir pada hari ini juga untuk menyampaikan kepada masyarakat kita, karena seluruh balita dan bayi itu harus datang ke posyandu tiap bulannya. Untuk tahun 2023 itu IDL rekrutnya 95%,
target kita seluruh bayi balita harus terimunisasi. Sementara di tahun 2022 itu capaian kita masih 82,1. Sementara target yang diberikan adalah 90%. Dan juga kami mohon kepada Bapak Wali, Bapak Camat dan seluruh lintas sektor Forkopimda, nanti kami akan bagikan jadwal posyandu kita karena kita di bulan Maret akan ada crash program polio. Jadi ini seluruh bayi atau balita harus diimunisasi, tidak memandang status imunisasi mereka. Ini capaian Bian yang di SMP di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru, SMP 2 Lengaya. Capaiannya jumlah siswa 408, sementara yang diimunisasi baru separuhnya 218. Dan untuk SMP 4 jumlah murid 256, yang baru diimunisasi 156 di tahun 2022. Dan untuk SMP 6 Lengaya jumlah murid 60, yang baru diimunisasi 37 orang. Dan untuk MTSR 11 jumlah murid 570, sementara yang sudah diimunisasi dia 449. Dan Tarbian Kota Kandis jumlah murid 50, yang terimunisasi 13 orang. Ini juga perlu dukungan kepada kepala sekolah yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan kepada orang tua. Seandainya kami dibutuhkan untuk menyampaikan apa itu imunisasi, kami akan bersedia sesuai jadwal yang diberikan oleh guru-guru nanti. Ini yang SD. SD di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru berjumlah 20 SD, yang baru mencapai 95 ke atas ada 3 SD itu mendapat sertifikat dari UNICEF, yaitu SD Sumbaru, Kampung Akad, dan Tampuning. Jadi sebelum ganti nanti akan kami berikan juga sertifikatnya yang diberikan oleh UNICEF. Ini juga SD yang telah mencapai target 95 ke atas. Untuk selanjutnya di 2023 mudah-mudahan seluruh SD mampu mencapai target di atas 95%. SD yang mendapat sertifikat dari UNICEF, SDN 09 Kampung Akad, SDN 10 Gamping, dan juga SDN 22 Sumbar. Ini PHBS di Puskesmas Kota Baru, dan juga ini capaian PSK-nya dan data stunting dan juga gizi buruk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru. Gizi buruk ada 3 orang, yaitu di Nagari Kambang Timur. Stunting 22 orang, 2 dari Nagari Kambang, 6 Nagari Kambang Utara, dan 15 Nagari Kambang Timur. Untuk pencapaian target kita kepada seluruh lintas sektor, kami mohon untuk Nagari mohon dukungannya untuk meningkatkan capaian IDL dan juga imunisasi kita di sekolah. Dan yang kedua, untuk Nagari yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru supaya segera mungkin melengkapi kebutuhan puskesmas yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan seperti alat kesehatan yang ada di Poskesri, mobiler, dan juga alat kesehatan yang ada di posyandu. Ini sangat menunjang sekali supaya nanti kalau di posyandu tidak akurat alatnya, bisa jadi anak
yang ditimbang tidak sesuai dengan berat badan yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu untuk sekolah, kami juga mohon bantuannya kepada kepala sekolah seandainya ada program dari puskesmas yang datang ke sekolah untuk mendukung puskesmas, apalagi imunisasi, screening anak sekolah, UKS dan kegiatan lain yang ada di sekolah yang melibatkan sekolah. Kami perlu dukungannya kepala sekolah nantinya. Dan yang terakhir khusus untuk program ODGJ di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru, sebenarnya ODGJ ini tidak boleh lagi orang dengan gangguan jiwa berat itu dipasung. Tetapi ada di Nagari Kambang Timur, yaitu di Kampung Kotopulai masih ada 1 orang yang dipasung. Nanti mohon juga Bapak Camat dan juga lintas sektor supaya masyarakat kita ini tidak dipasung lagi. Seandainya dia ada di satu kamar sempit, itu harus ada dilengkapi dengan fasilitasnya seperti ada WC, tempat tidur yang layak. Nanti kita juga akan ajak Bapak Camat dan juga Bapak dan Ramil dan Bapak Kapolsek untuk berkunjung baik ke Posyandu maupun kepada orang ODGJ kita yang ada di Kambang Timur yang masih dipasung. Kami mengingatkan kembali, biasanya seluruh masyarakat kita mungkin sampai 9 bulan itu anak kita hanya mendapatkan 4 suntikan. Tetapi untuk jadwal imunisasi yang harus didapatkan oleh anak bayi adalah yang pertama, sebelum umur 24 jam itu harus mendapatkan HB0. Umur 1 bulan itu harus mendapatkan BCG dan juga OPP 1, dan umur 2 bulan yaitu harus mendapatkan DPT HIB 1 dan OPV 2 PCV 1. Sampai umur 9 bulan yaitu campak rubella. Jadi anak bayi kita ini yang harus kita lengkapi IDL imunisasi dasar lengkap kita sampai umur 9 bulan. Apalagi saat sekarang ini sudah terjadi polio di Aceh ya Bu. Di Aceh itu 1 orang itu dunia yang membicarakan. Jangan sampai nanti ada 1 orang di wilayah atau kecamatan Lengayang yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dia menderita itu ini akan dijadikan KLB, kejadian luar biasa. Kami berharap kepada seluruh lintas sektor yang ada untuk mensukseskan imunisasi kita di puskesmas, di wilayah kerja Puskesmas Kota Baru, dan juga ada imunisasi lanjutan untuk anak sekolah. DT dan MR itu untuk anak kelas 1, TD untuk anak kelas 2, HPV untuk anak kelas 5, dan APV untuk anak kelas 6. Yang APV ini adalah untuk kanker serviks bagi anak kita yang kelas 5 dan kelas 6. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kadif beserta jajaran beliau dari Dinas Kesehatan Kabupaten Selatan. Yang kami hormati Pak Kapolsek Kecamatan Lengayang, yang kami hormati Pak Ramil yang mewakili, seterusnya Ibu pimpinan Puskesmas Kota Baru beserta jajaran beliau, seterusnya kami hormati Pak Koordinator Pendidikan beserta
jajaran beliau. Seterusnya yang kami hormati Pak Wali Nagari atau Bu Wali Nagari yang hadir pada hari ini. Seterusnya Pak Ketua Bamus Kecamatan Lengayang yang lingkup wilayah Puskesmas Kota Baru, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA atau yang sederajat, Bapak Ibu hadirin hadirat para undangan yang hadir pada hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur dari Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya jualan kita masih diberi kesempatan pada hari ini dalam rangka lembaga ini lintas sektoral untuk mencapai akreditasi Puskesmas Kota Baru Kecamatan Lengayang. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ini acara kegiatan buka kerjaan ini istilahnya yang kedua kali yang kami ikuti. Kemarin Puskesmas Kampang, sekarang Puskesmas Kota Baru. Pada prinsipnya mungkin sama-sama kegiatan ini sama. Kemarin saya minta ke Ibu Puskesmas bisa tidak disatukan acara ini. Rupanya nggak bisa, karena berbeda Puskesmas. Padahal satu kecamatan, rupanya yel-yelnya berbeda juga, ya kan? Makanya tidak bisa disatukan, harus satu-satu, ambil lari satu-satu. Karena memang saya mungkin selaku camat Kecamatan Lengayang, memang kadang-kadang banyak acara yang bertabrakan. Sekarang juga ada acara di Bumnama Nagari. Bumnama Nagari, jadi mungkin nanti saya mungkin setelah acara ini hadir juga di acara di UPK atau sekarang namanya udah Bumnama bersama. Bapak Ibu sekalian yang hormati, apa yang disampaikan atau yang diekspos oleh Bu Kapus tadi, kalau masalah untuk lintas sektoral, mungkin kami baik dari kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Ramil, dan juga yang lain-lain, kami memang ini yang sangat-sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Puskesmas. Beranjak dari itu, kita sama-sama orang untuk melayani masyarakat. Jadi saya juga berharap kepada pimpinan Puskesmas dan karyawan-karyawan yang ada di Puskesmas Kota Baru, ini memang harus bukan hanya slogan-slogan yang disampaikan tadi oleh Ibu Kapus, bahwasanya kita membuat komitmen, apalagi pakai cinta tadi. Jadi memang pelayanan masyarakat terhadap kesehatan ini sangat penting. Ini sangat penting untuk kesehatan di tingkat nagari, tingkat kampung, dan tingkat kecamatan di Lengayang. Harapan kami atau harapan saya sebagai camat di Kecamatan Lengayang, ini tidak ada lagi pelayanan-pelayanan yang disepelekan atau pelayanan terhadap masyarakat yang dibeda-bedakan. Karena ini termasuk juga visi dan misi Pak Bupati.
Sewaktu beliau, saya ingat juga di sidang Bupati masalah kesehatan. Apa yang disampaikan kemarin oleh Pak Kadis Kesehatan, bahwasanya nanti ada kucuran dana yang lebih besar untuk kesehatan, untuk berobat pada masyarakat, pakai BPJS gratis. Sebanyak kalau tidak salah kemarin 67.000. Jadi saya berharap kepada Pak Wali Nagari, Bamus, ini segera mungkin nanti mendata nanti atau kepala kampung masyarakatnya yang tidak punya BPJS atau berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit, ini tolong ini dia mengodir, karena sangat banyak 67.000 kan sangat banyak. Jadi saya tidak ingin lagi nanti di Lengayang masyarakat kita berobat dipersulit baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi pada kesempatan ini tentu kami di wilayah Kecamatan Lengayang, Pak Kadis atau Pak Kabid, 2 puskesmas yang ada di sini cukup besar. Namanya cukup besar, apalagi didukung kalau di puskesmas Kambang ada 3 dokter, di Kota Baru ada 2 dokter. Berarti kalau memang nanti ada masyarakat untuk berobat ke puskesmas baik Kota Baru maupun Kambang, ini memang pelayanannya yang disampaikan juga kemarin di Kambang, ada semacam pelayanan prima, ya kan? Kita tidak ingin lagi nanti ada masyarakat berobat tidak dilayani atau semacam pelayanan yang kasar. Kita sama-sama melayani masyarakat. Saya juga mencoba membenahi pelayanan-pelayanan di tingkat kami di kecamatan atau di kantor camat. Saya tegaskan kepada kawan-kawan atau pegawai kecamatan, jangan ada mempersulit masyarakat untuk berurusan. Walaupun sekarang satu pun yang namanya surat di kecamatan tidak boleh pungut biaya 1% pun. Ini saya sampaikan, baik itu masalah rekomendasi kemiskinan, apalah bentuknya, tidak ada lagi yang dipungut biaya di kecamatan. Dan kalau ada surat-surat mendesak, sewaktu Pak Camat tidak ada di kantor, bisa berkomunikasi lewat HP, boleh datang ke tempat saya di mana saya berada. Ini saya sampaikan kepada yang hadir pada hari ini. Yang penting pada intinya, saya tidak ingin mempersulit masyarakat Lengayang untuk berurusan masalah surat menyurat, apalagi masalah menyangkut nyawa kesehatan masyarakat. Ini saya mohon pada Bapak Kabid di Lengayang, ini memang niat dan tekad saya sebagai camat di Lengayang. Dan untuk masalah stunting dan juga kesehatan buruk atau gizi buruk yang disampaikan oleh Bu Kapus tadi, ini memang tujuan dari awal saya masuk di Kecamatan Lengayang, dan saya juga sering datang berkunjung sama Bu Kapus, juga pernah melihat anak yang kena stunting dan rumah yang tidak punya jamban. Makanya saya sudah mengumpulkan Bu Kapus keduanya sama dengan koordinator lapangan KP untuk bagaimana mengentaskan masalah stunting ini. Ini bukan hanya isu di Kecamatan Lengayang, tapi ini sudah isu nasional. Masalah pengentasan masalah stunting ini. Jadi saya berharap kepada stakeholder yang ada di Kecamatan Lengayang ini, nanti bagaimana kita membuat komitmen bersama juga, mengentaskan masalah gizi buruk, mengentaskan masalah masyarakat yang tidak punya jamban, dan juga mengentaskan masalah stunting. Tentu harapan saya sebagai camat di Lengayang ini untuk kita bekerja sama, bagaimana nanti kita berkolaborasi semua, baik koordinator pendidikan, koordinator pertanian, seluruh camat, seluruh wali nagari,
seluruh ketua BAMUS minimal, ini peran aktif sangat diperlukan untuk bagaimana nanti berkolaborasi. Apakah namanya kita sebagai bapak angkat atau bapak asuh dari seseorang yang anaknya kena stunting, atau jadi bapak asuh, bapak angkat salah seorang masyarakat kita yang miskin. Ini nanti saya juga membuat komitmen Pak Kabit di kecamatan. Kalau sekarang ini untuk akreditasi puskesmas, menaikkan media mungkin menjadi utama kalau bisa, ya minimal. Mudah-mudahan kalau tidak bisa, iya media ke utama. Oh paripurna, namanya. Kalau kami kan kalau tingkat jenjang itu kan media utama, kan gitu. Kalau itu, oh gitu. Oh gitu, yang tinggi paripurna, tapi utama ada ya. Jadi mudah-mudahan, dan komitmen ini kami tentu lintas sektor sangat mendukung program-program di puskesmas. Dan saya juga mohon nanti Pak Bamus dalam penyusunan APB nanti, dana posyandu itu kita harus anggarkan di APB negara. Dana apa namanya? Ya posyandu yang ada di kampung, di nagari, pustu, di puskesri. Jadi apa yang bisa kita buat untuk di nagari masing-masing, kepentingan untuk masyarakat banyak, nanti kita akan mengakomodir dana-dana nagari ini. Ini di depan Pak Ketua BAMUS yang ada di Kecamatan Lengayang atau di wilayah Kota Baru, saya mau nanti anggarkan. Saya tidak ingin lagi nanti ada polemik-polemik masalah masyarakat untuk pelayanan posyandu, sementara di puskesmas tidak ada anggarannya, di nagari ada anggarannya, boleh diakomodir. Apa salahnya kita akomodir untuk pelayanan masyarakat itu? Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, dan juga apa yang diminta oleh Ibu Kapus tadi, masalah screening dan imunisasi terhadap anak kita. Mari kita bersama-sama mengajak dan meyakinkan, memberi semacam pengarahan kepada ibu-ibu kita yang tidak mau membawa anaknya berimunisasi. Jadi ini tugas kita juga. Saya rasa ibu kepala sekolah bisa menyampaikan kepada masyarakat kita, menyampaikan kepada anak muridnya yang wajib untuk berimunisasi. Dan juga untuk pelayanan posyandu, tolong ajak nanti masyarakat kita untuk datang ke posyandu yang terdekat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya berharap sangat kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Kecamatan Lengayang ini, stakeholder yang ada, dukungan baik secara moral maupun material, tentu kita secara bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hormati, di dalam pelayanan kesehatan masyarakat ini sangat perlu dan sangat penting kita perhatikan di tingkat puskesmas yang ada di negara ini. Cuman itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus ekspos penggalangan komitmen reakreditasi Puskesmas Kota Baru oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, kepada Bapak Zaidina Umar SKM MKM. Disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Lengayang, Bapak dari Forkopimda, Pak Polsek, Pak kami mewakili, Bapak Ibu Ketam, mana ada sekarang? Oh ya,
Antam, kemudian Bapak Topik, Pak Tauha dari beliau, dan Bapak Ibu kepala UPT, kepala sekolah ya, di SMP, dan juga kampus beserta tim ada. Kemudian Bapak Ibu Komendari, Bapak Kamus, dan umumnya kepada Bapak Ibu undangan yang tidak, mohon maaf tidak dapat kami satu. Bagi iman beragama kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah akademik ini masih diberikan rahmat dayanya, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan Lukmin lintas sektor sekaligus nanti penggalangan komitmen bersama dan akan mensukseskan pelaksanaan reakreditasi di Puskesmas Kota Baru pada tahun ini. Selanjutnya salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pertama kami mau sampaikan mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas. Tentunya beliau juga hadir pada hari ini ya, dalam rangka kegiatan kita pada hari ini, namun karena beliau hari ini juga ada kegiatan yang lebih penting hari ini beliau ikuti, sehingga hari ini beliau lakukan kepada saya untuk menggantikan beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti kegiatan kita pada pagi dan siang ini. Baik Bapak Ibu, jadi pada prinsipnya kegiatan penggalangan komitmen ini sudah kegiatan yang berulang kita lakukan ya Bapak Ibu. Dan idealnya memang setiap tahun ada kegiatan penggalangan komitmen dalam rangka meningkatkan kinerja kita di bidang kesehatan di kecamatan wilayah Kota Baru ya. Akhirnya setiap awal tahun ada penggalangan komitmen dalam rangka mensukseskan program-program kesehatan. Namun karena berhubung pada tahun ini Puskesmas Kota Baru melaksanakan pilihan survei akreditasi, maka kita tidak fokus kepada persiapan kita untuk pelaksanaan akreditasi. Dukungan komitmen kita untuk pelaksanaan akreditasi. Jadi pada prinsipnya tujuan penggalangan komitmen adalah menyampaikan rencana-rencana kerja pelaksanaan program kesehatan yang ada di wilayahnya, termasuk salah satunya pelaksanaan kegiatan reakreditasi. Kemudian juga minta dukungan, komitmen dan peran serta Bapak Ibu semua, lintas sektor atau kita semua untuk bisa bersama-sama mensukseskan pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan program kesehatan yang ada di masyarakat, termasuk salah satunya pelaksanaan penyelenggara reakreditasi tahun ini. Salah satu indikatornya adalah seluruh puskesmas harus terakreditasi sampai tahun 2024. Ya. Jadi di Rensa maupun di RPJM itu dijelaskan bahwa tujuannya rencana strategis kebijakan pembangunan kesehatan adalah salah satunya meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan juga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sendiri ya dalam rangka mencapai cakupan kesehatan semesta tahun 2024 ya, dengan meningkatkan kepada peningkatan pelayanan kesehatan dasar atau primer yang ada di puskesmas. Jadi dalam rangka itulah makanya kita harus mau tidak mau harus mensukseskan kegiatan akreditasi di puskesmas ini. Hampir mencapai 27 miliar ya, untuk anggaran kita difokuskan pada pembayaran BPJS kita. Sehingga kuota kita mencapai 67.000 untuk ibunya, tambah 500 untuk bayi lahirnya. Jadi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan peluang ini kepada masyarakat kita yang ada di wilayah kerja Pak Wali tentunya. Kalau memang masih ada masyarakat kita yang belum punya kartu BPJS gratis ini, tolong segera diusulkan ke dinas sosial ya, karena dinas sosial akan masukkan kepada BPJS nanti maka masa berhak mendapatkan premi gratis ini. Jadi sebagai gambaran memang sebetulnya dari Desember kegiatan ini sudah dimulai jaringan atau pendaftaran masyarakat miskin kita untuk ikut dengan GPKN ya.
Dan sampai bulan Februari ini kuota ini sudah terisi sebanyak 55.800 ya, 55.800. Artinya masih ada berapa ini lagi ya, 2.000-an lagi yang bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Kalau masih memang masih ada, masa kita yang belum mendapatkan jatah ini, karena ini adalah janji waktu itu pada masa kecil kita. Baik Bapak Ibu, karena kita di sini memang fokus pada akreditasi, kami juga akan menyampaikan sedikit tentang akreditasi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, karena akreditasi ini sudah lama Bapak Ibu. Dasar awalnya itu PMK nomor 4 tahun 2015 yang pelaksanaan dimulai pada tahun 2016 ya. Rasa sejak tahun 2016 kegiatan komitmen akreditasi ini sudah kita lakukan. Jadi tidak asing lagi saya rasa Bapak Ibu tentang akreditasi itu sendiri ya. Jadi di mana akreditasi itu adalah pada prinsipnya adalah proses pengakuan kepada puskesmas tentang pelayanan diberikan oleh puskesmas, bahwa memang pelayanan diberikan sudah sesuai standar ya. Itu setelah dilakukan penilaian oleh tim surveyor yang independen ya, yang langsung dari pusat. Dan setelah dilakukan penilaian baik dari segi manajemennya, dari segi pelayanan klinisnya maupun pelayanan pelaksanaan programnya, akan dikeluarkan sertifikat sejauh mana nilai yang diberikan. Untuk tahun sebelumnya, untuk tahun 2017 sudah ya, itu puskesmas Kota Baru ini mendapatkan sertifikat baru sampai madya, artinya baru level 2. Yang pertama ada dasar, kemudian madya yang kedua. Artinya kalau kita ibaratkan baru hotel berbintang 2 Bapak Ibu, artinya masih belum optimal kalau bintang 2. Maka kita berharap ke depan tahun ini kita minimal utama harapan kita sudah paripurna ya. Amin ya. Maka kita untuk mengharapkan kita pada hari ini begitu kita bersama komit untuk mencapai pelayanan misalnya paripurna di puskesmas Kota Baru. Dan itu juga batasnya. Misalnya untuk di pelayanan DGD berapa waktu karena cepat itu. Saya rasa ada batas-batas waktu yang ada dikeluarkan oleh standar akreditasi ini ya. Itu yang harus kita katakan, kita komit dengan standar-standar yang tersebut. Selanjutnya ini konsep dasar akreditasi itu sendiri adalah ada yang namanya clinical care, artinya ini pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat ya, bersatu ya. Pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Jadi bagaimana pelayanan yang diberikan oleh puskesmas Kota Baru sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang diberikan ya. Seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, itulah yang dinamakan mutu pelayanan ya. Tapi pelayanan yang adil dan tidak tebang pilih ya, pelayanan yang cepat, pelayanan yang tepat juga ya. Kemudian tidak harus sesuai dengan standar-standar yang tidak dijanjikan oleh puskesmas. Suatu kebutuhan untuk berbagi tata kelola atau manajemen kita bisa pertama dalam mencapai berbagai kinerja maupun mutu pelayanan kesehatan di puskesmas. Kemudian juga karena akreditasi bukan program nasional, jadi kita memakai standar-standar yang ada di Kementerian Kesehatan. Artinya standar yang kita lakukan di kesehatan juga standar diberikan di Jakarta, standar di Bali, di Yogyakarta. Artinya standar itu bersifat nasional. Artinya standar yang harus dijalankan sesuai dengan standar nasional. Artinya pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dimana tahun ini ada keluar standar yang baru akreditasi ya, dengan keluarnya PMK nomor 34 tahun 2002, itu juga akan ada standar terbaru tentang pelayanan kita di puskesmas. Itu kita akan mengacu lagi standar-standar dan instrumen-instrumen tentang pelayanan akreditasi dengan instrumen terakhir yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
Nah ini harapan tadi sama kami sampaikan, jadi bagaimana kalau memang nanti puskesmas ini sudah terakreditasi tahun ini, harapan kita tidak seperti biasa. Seperti biasa kan, kalau setelah ada penilaian dan puskesmas mendapatkan sertifikat, kemudian kita sudah abai dengan mutu yang ada, standar yang ada. Nah ini harapan kita tidak seperti itu lagi. Jadi mutu harus berkesinambungan seperti tadi, harus berkesinambungan ya. Setiap bulannya harus terjamin mutunya sesuai standar. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan terakhir adalah mari kita bersama-sama betul-betul komit, tidak hanya menandatangani Bapak Ibu semua, tapi memang betul-betul dukungan dan persiapan kita bersama bagaimana kita betul-betul menjaga pelayanan kita yang bermutu, berkualitas dengan adanya mutu kita, diharapkan masyarakat kita juga terjamin dalam kegiatan persiapannya. Jadi memang para petugas puskesmas kami harapkan mari kita membiasakan yang baik, mari kita membiasakan yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang biasa. Ini perlu kami sampaikan. Artinya mari kita membiasakan yang benar, ada yang sesuai dengan standar yang ada SOP yang ada. Jangan kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah kita kerjakan itu kita tidak benar, itu kita hindari. Karena sering juga kita tidak biasa seperti itu. Ini harus kita hindari. Sebagai contoh ya, mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Kalau kita lihat di itu, kalau kita lihat oksigen yang ada selang oksigen itu ya. Kalau kita lihat selang itu selalu menempel di oksigen itu ya. Dan kalau kita lihat apabila ada pasien datang menggunakan oksigen, selalu selang itu yang nanti digunakan. Ini sudah tentu ini jadi bagian bersama. Bagaimana SOP yang oksigen yang diberikan kepada pasien harus diganti, jika ada pasien harus diganti. Kalau kita lihat dari 5 tahun kita para puskesmas, ini selang-selang oksigen itu sering menempel dan sudah tidak layak pakai kalau kita lihat. Nah ini takutnya ini juga dipakai berulang-ulang pada pasien, ini tidak benar lagi, tidak sesuai SOP. Ini jangan kita biasakan hal-hal ini. Ini sangat fatal. Karena kalau kita tahu kalau ada penyakit menular yang ada di selang itu juga kita bukan hanya pasien tapi juga akan mendapat penyakit yang lain yang tertular dari pasien sebelumnya. Jadi terakhir kita tidak hanya bekerja keras tapi juga harus cerdas. Artinya cerdas artinya sesuai dengan SOP yang ada. Harus baca juga SOP yang terakhir dan terbaru yang disebutkan perusahaan. Yang terakhir baru kita harus bekerja keras. Ini ada 3 S itu ya, bekerja keras, cerdas, dan terakhir harus keras. Setelah itu yang dapat kami sampaikan, kami tutup dengan pantun ya. Dan semangat, terakhir kami tutup dengan pantun. Terbilang di rukun nasib di balik batang pohon pantai. Dibilang satu dapat, nanti tiga untuk tanya. Yang dua wakil saya, entah karet, entah patah, kayu laku, entah sase, entah salah, kalau ada tidak mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Anda yang menonton. Bahagia acara selanjutnya tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Camat Kecamatan Lengaya. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, jika ada pertanyaan atau saran serta nasihat untuk Puskesmas Kota Baru boleh mengajukan. Allah wabarakatuh. Bapak Ibu perundangan yang kami hormati, izinkan kami dari Bamus Negara Kampung. Yang pertama,
setelah kami simak-simak tadi penjelasan dari awal sampai akhir, kami sangat tertarik sekali dengan adanya program BPJS Kesehatan yang gratis. Karena kalau kita bicara masalah kesehatan, kita tidak akan terlepas dari yang namanya BPJS. Yang perlu kami sampaikan beberapa keluhan dari masyarakat yang pernah kami tanya. Mungkin wilayah kerja Puskesmas Kota Baru ini memang sangat luas, atau tadi kakaknya kalau tidak salah sekitar 6.000 sekian ibu kakak, cukup luas kalau menurut kami. Jadi kalau dengan 6.000 sekian kakak tadi, otomatis tidak semua warga yang berkunjung ke puskesmas atau dinas kesehatan tertentu. Artinya apa? Kalau kami pernah tanya, ada beberapa warga kami dari negara-negara yang berbeda misalnya, yang memiliki penyakit yang mungkin harus dirawat atau yang harus berkunjung ke rumah sakit. Kami tanya kenapa tidak ke rumah sakit? Tidak ada BPJS gratis, Pak. Anda mengurus BPJS itu apa? Lain. Kami dulu pernah mengurus BPJS yang berbayar, Pak. Sehingga dari tahun ke tahun dengan himpitan ekonomi yang tidak stabil, tidak terbayar, otomatis setahun 2 tahun berlimpah. Jadi lain pernah ibu daftarkan gratis lain, cuman aturannya yang dikatakan oleh apa tuh kami pun tidak tahu entah iya tidak. Kalau pindah ke BPJS gratis, yang menunggak harus dibayar. Ya, mohon beko baik Pak Camat ataupun Dinas Kesehatan menjelaskan masalah itu. Kemudian kalau memang harus dibayar dulu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, batu agonya kisarannya jutaan. Tidak kata bayar di orang yang berpenyakit tadi. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menciptakan atau menjadikan visi misi puskesmas tadi berhasil. Kita harus menjadikan masyarakat itu masyarakat yang sehat. Sementara yang sakit tadi, yang ingin berobat, nya tidak bisa mengarahkan BPJS-nya kayak yang gratis karena ikatan yang model tadi harus membayar yang menunggak. Kami mohon dari kecamatan, Pak Camat Kapolsek Kabupaten Ramil dan khusus untuk kepala dinas supaya diko menjadikan pertimbangan apa jalan kedua masalah itu buat masyarakat awal. Karena kalau itu kita biarkan, masyarakat yang mempunyai penyakit tadi akan bungkam atau pasrah dengan penyakitnya ke rumah sakit karena BPJS gratisnya tidak ada. Sementara BPJS prabayarnya alaman juga sekian banyak tidak terbayar. Jadi itu mungkin pertimbangan dari Bapak, bukan pertanyaan ini, pertimbangan Bapak Camat atau Kapolsek Ramil khususnya kepala dinas apa masalah itu menyelesaikan. Baiklah, kami dari Kepala Puskesmas akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Musna dari Kambang, yaitu tadi mengenai BPJS gratis. Karena ada masyarakat kita yang punya penyakit tetapi tidak bisa berobat ke puskesmas. Ke puskesmas ya Pak? Rumah sakit ataupun rumah sakit yang lain. Sudah karena punya BPJS, cuma BPJS berbayar lah menunggak. Jadi pengen pindah ke gratis, waktu masalah. Dan untuk pengobatan gratis itu kami dari Puskesmas, Poskesri dan Puskesri itu melayani pelayanan gratis tidak berbayar kalau di Puskesmas ya Pak. Tetapi kalau ada tindakan itu sesuai dengan perda yang berlaku kalau dia tidak punya BPJS. Dan untuk di rumah sakit seandainya dirujuk, dia biasanya mandiri, sekarang akan diganti ke tidak berbayar. Itu mungkin prosesnya kata Pak tadi harus dilunasi dulu. Itu kami ikut dari Puskesmas tidak tahu bagaimananya, mungkin akan dijawab oleh Bapak Kapit Yankes. Kalau itu silakan untuk menemani. Terima kasih Pak Deki atas pertanyaan tadi menjawab ya. Jadi memang awalnya kita
miskin yang belum punya BPJS sama sekali. Karena itu masih banyak mereka miskin kita yang belum punya BPJS. Tapi setelah kita cermati masih banyak ternyata sebetulnya yang sudah pernah terdaftar mandiri, tapi mungkin karena satu hal menjadi jatuh miskin sehingga tidak mampu lagi bayar iurannya. Tentu kita dari pemerintah tentu tidak harus ditangani juga hal seperti ini, karena juga akan mengganggu proses pelayanan bagi peserta miskin walaupun sudah pernah terdaftar mandiri. Karena untuk prosesnya kita sudah juga berkoordinasi dengan BPJS. Kalau memang aturannya kan seperti itu. Kalau ingin harus dilakukan kembali dibayar tunggakannya. Namun khusus untuk mengalih status ini dari mandiri sebelumnya dan dia bayar tunggakan itu banyak, dan kita sudah berkoordinasi untuk dialihkan ke BPJS Pemda. Itu memang hutangnya tetap dihitung Pak, tetap tercatat BPJS karena memang cerdas Pak. Dia harus dapat itu dan atur. Tidak bisa kita bawa karena dia atur itu. Memang tercatat dia berhutang, tapi dia untuk beralih ke BPJS Pemda itu tulisannya dia tidak perlu bayar hutang dulu. Hutang itu tetap dihitung tapi tidak perlu bayar. Nah itu saya yakin kalau itu dibuatkan tapi bukan dibuatkan juga pada masyarakat tersebut. Jadi tidak perlu bayar dan kita bisa diartikan oleh BPJS sebagai JKSS Pemda. Memang kalau dari BPJS sendiri, kalau dia mau kembali nanti BPJS Pemda ini bayarnya ingin mandiri kembali, hutang itu dikategorikan lagi. Nah itu yang sebenarnya itu bisa dikatakan. Kita tercatat dia hutang kalau dia mandiri kembali nanti satu hal. Tapi selama dia tercatat sebagai BPJS PBI Pemda atau PBI Nasional Pusat misalnya, itu utangnya akan tidak perlu dibayar sekarang. Nah itu belum salah. Makanya pada kesempatan ini kami harap kepada Pak Wali, Pak Bamus, kalau ada kita yang seperti ini, kalau seperti itu ya, tolong segera dilaporkan ke dinas sosial. Dinas sosial nanti akan mengalihkan statusnya dari mandiri ke JKSS Pemda. Artinya tentu dilengkapi dengan surat-surat yang sesuai permintaan dari dinas sosial. Tentunya mengeluarkannya untuk miskin sudah tidak mampu lagi bayar dan ada sekarang tidak mampu tentunya dari Kawali dan kecamatan ya, kata dinas sosial ada aturannya. Itu segera kita pada Pak. Itu kita sampaikan sampai saat ini masih ada kesempatan untuk mengisi kuota yang pasti berkisar tadi. Terima kasih.